Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelaskah? Dengar, Bu. Oke. Daftar hadir jangan lupa diisi ya. Sudah bisa diisi? Udah ada yang coba daftar hadirnya? Sudah, Bu. Ya. Daftar hadir jangan lupa diisi. Materi hari ini udah saya upload di e-learning. Nanti silakan dilihat. Itu juga saya upload bahan ajar untuk pertemuan 6-8 dalam bentuk file PDF. Kalau untuk yang materi khusus pertemuan hari ini ada juga dalam bentuk PPT. PowerPoint ya. Hari ini kita akan membahas tentang lanjutan bab selanjutnya yaitu fungsi dan grafiknya, kemudian operasi pada fungsi. Tidak ada sesuatu yang baru di sini, hanya pengulangan dari yang kamu sudah pelajarin di sekolah menengah. Oke, fungsi dan grafiknya sudah sering lihat banget fungsi. Definisi fungsi, jadi jangan lagi jawab kalau fungsi itu relasi, itu beda sekali. Pengertian fungsi yang benar, kenapa sih suatu term, suatu kumpulan huruf atau angka kita sebut dengan fungsi. Jadi fungsi itu adalah suatu aturan padanan yang menghubungkan tiap objek di X dalam satu himpunan yang kita sebut dengan daerah asal dengan sebuah nilai unik fx dari himpunan yang kedua. Himpunan nilai yang diperoleh secara demikian kita sebut dengan daerah nilai. Jadi seperti gambar ini, gambar 2.1. Jadi kita punya yang namanya daerah asal atau nama lainnya domain. Kemudian ada daerah kawan atau kodomain yang mempunyai nilai itu namanya daerah nilai atau daerah hasil atau range. Jadi macam-macam namanya. Oke. Jadi yang ini ada screen tulisan saya yang keluar nggak? Ada tulisan biru keluar belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Nggak keluar ya. Tulisan coret-coretan juga nggak ada keluar. Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Kenapa? Oke, saya lanjut dulu. Jadi himpunan yang sebelah kiri ini nama lainnya boleh daerah asal, domain, kemudian yang sebelah kanan itu daerah kawan atau kodomain, yang punya pasangan namanya daerah hasil atau daerah nilai atau range. Kemudian cara memasangkan dari daerah asal ke daerah kawan itu punya cara tersendiri, ada aturan tersendiri, makanya dia disebut dengan fungsi. Jadi suatu aturan. Jadi nggak sembarang kita mengawankan. Nah, ini harusnya agak turun sedikit. Misalnya contohnya fungsi G. Gx itu sama dengan X kuadrat. Jadi kita akan memasangkan atau mengawankan setiap anggota X di sebelah kiri ini ke sebelah kanan. Ya. Jadi nanti kalau dia katanya bilang real. Berarti yang koma, pecahan, negatif itu kan semuanya masuk. Jadi kalau 2 kuadrat itu 4. 2 kuadrat itu 4. Kemudian kalau itu harusnya 2-nya turun sedikit. 2 komaan ya. Kalau 2 koma,
Jadi ini kalau 2 kuadrat itu 4, kalau agak turun sedikit 3,3, terus nanti ini kalau belum nyampe 2 di 2. Terus 1 kuadrat itu 1, 0 kuadrat itu 0, min 1 kuadrat itu 1, min 2 kuadrat 4. Nanti kalau ada min 1,5, carilah min 1,5. Harusnya 2,25-an ke situ kan angkanya. Dia pasti positif karena dia kuadrat. Jadi ada aturan untuk memasangkan anggota daerah asal dengan di daerah kawan. Nah, cara menuliskan fungsi. Untuk memberi nama fungsi, kita bisa pakai huruf tunggal seperti F kecil atau G kecil, boleh juga F besar. Kalau fungsinya punya variabel X, maka kita bisa tulisnya Fx. Bacanya, kadang kita bacanya Fx, kalau enggak F dari X atau F pada X. Dia akan menunjukkan nilai yang diberikan oleh F kepada X. Contohnya ini. Kita punya Fx-nya X kuadrat dikurang 2X. Sederhana yang ini. Cari F4, kemudian F4 ditambah H, F4 tambah H dikurang F4, kemudian F4 tambah H dikurang F4, baru dibagi dengan H. Jadi ada 4 soal. Cari F4, ganti semua X dengan nilai angka 4. Caranya. Oke, saya share screen dulu. Keluar belum screen putih ya? Udah, Bu. Tapi tulisannya nggak keluar ya? Tulisannya nggak keluar? Tidak, Bu. Belum. Nah, Enggak, pas. Bu. Nah, pas nggak keluar ya, bentar ya. Nggak keluar, Bu. Bentar ya. Sekarang adakah? Udah, Bu. Udah ada. Warna merah? Belum. Iya, Bu. Coba ya, saya hapus dulu. Screen-nya muncul. Warna tulis biru ada nggak? Bentar. Fx saya buat, ada nggak? Ada, Bu. Oke, yuk. Kita bahas yang tadi lah. Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2X. Cari dan sederhanakan F4. Artinya, ganti angka 4. Bukan. Substitusikan angka 4 ke setiap variabel X yang ada di Fx. Jadi, X-nya kita ganti semua dengan angka 4. Artinya, 4 kuadrat dikurang 2 dikali 4. 16 dikurang 8, 8.
ya. Terus yang B. Yang B. Yang B, F4 plus H. Ganti X dengan 4 ditambah H. Jadi 4 ditambah H dikuadratkan, dikurang 2 kali 4 ditambah H. Sekarang udah banyak variabel X, jadi mungkin kalau kali cukup dibuat tanda titik atau kurung. Karena untuk membedakan antara X atau kali, mirip-mirip dianya di situ. Jadi 4 tambah H kuadrat, uraikanlah. Masih ingat A plus B kuadrat? Itu A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Seperti itu kan? Jadi kalau 4 tambah H kuadrat artinya 4 kuadrat tambah 2 kali 4 kali H tambah H kuadrat. Dikurang. Dikurang, kemudian min 2 kalikan 4, artinya min 8. Min 2 kalikan H, min 2H. Sama dengan 16 ditambah 8H, tambah H kuadrat, dikurang 8, dikurang 2H. Dibereskan, jadinya H kuadratnya sendiri, 8H dikurang 2H, berapa? 6H. 6H, kemudian 16 dikurang 8, 16. 8, ya kan? 16 kurang 8. Itu yang B. Selanjutnya, kita ke yang C. Yang C, F4 plus H dikurang F4. F4 plus H sudah ada di soal yang B, kita dapat jawabannya. Kemudian F4 ada di A. Artinya H kuadrat ditambah 6H ditambah 8. Itu dapat jawabannya dari soal nomor B. Dikurang F4 ada di A. Jadi H kuadrat plus 6H. Yang D, F4 plus H dikurang F4 dibagi H. Yang di atas bagian pembilang itu ada jawabannya di soal nomor C, H kuadrat tambah 6H baru dibagi H. Kalau pembagian seperti ini hati-hati, jangan sekali-sekali cuma nyorot di salah satu ruas. Karena itu tambah. Jadi kalau mau dibagi H, semuanya harus dibagi H. Nanti H kuadrat juga harus dibagi H. H kuadrat kalau dibagi H tinggal H. 6H dibagi H tinggal 6. H dibagi H tinggal 1. Jadi jawabannya nanti H plus 6. Jangan hanya salah satu ruas yang dibagi dengan H. Hati-hati di situ. Nah, itu contoh fungsi. Di PPT-nya ada. Cuman nggak diuraikan terlalu lengkap kalau mau di situ. Oke, mau dicatat atau nggak usah? Sudah? Saya ganti screen? Sudah boleh? Ada yang masih lagi nyatet?
Udah, Bu. Sudah ya? Yang lain? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu, udah. Oke, saya stop. Udah ya, saya stop share. Oke, cara menuliskan fungsi udah. Sekarang daerah asal dengan daerah nilai atau daerah hasil. Daerah asal itu himpunan pada elemen pada fungsi yang mendapatkan nilai. Daerah nilai itu nilai yang diperoleh secara demikian. Misalnya kayak gini, fx itu sama dengan x kuadrat tambah 1. Kita punya daerah asal, berarti daerah asalnya biasanya terurutkan dari bilangan yang kecil ke yang besar. Min 1, 0, 1, 2, 3. Jadi ini daerah asal. Min 1, 0, 1, 2, 3. Daerah nilai berarti kita pasangkan dulu. Min 1. Fx-nya x kuadrat tambah 1. Artinya min 1 dikuadratkan 1 tambah 1 berarti 2. Min 1 pasangannya 2. Kemudian yang 0. 0 kalau disubstitusikan ke fx dapatnya 1. Kalau nggak ada tulisan saya keluar juga ya. Jadi kita substitusikan. Saya kasih contoh ya. Keluarkah screen-nya? Keluar, Bu. Keluar, Bu. Fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Katanya punya daerah asal min 1, 0, 1, 2, sama 3. Ini punya daerah asal. Terus kita akan mencari pasangannya daerah kawan. Jadi daerah kawan, jadi di sini daerah asal. Atau bisa juga disebut domain. Ya, ini daerah kawan. Kodomain. Jadi sebenarnya nanti ada angka banyak di sini. Mungkin dari min 1, 0, 1, terus ya sampai ke 10, seterusnya. Tambah atas-atas. Nah, sekarang cara mencari nilainya berarti kalau dia f-1 artinya substitusikan angka min 1 ke fungsi fx. Berarti min 1 kuadrat tambah 1. 2. 2. F0, 0 kuadrat tambah 1. 1. 1. F1-nya 1 kuadrat tambah 1. 2. F2-nya 2 kuadrat tambah 1. 5. 5. F3-nya 10. 3 kuadrat tambah 1. 10. 10. Saya buat satu lagi dari sini. Jadi hubungkan. Jadi min 1 hubungannya ke 2. 0 ke 1. 1 ke 2. 2 ke 5. 3-nya ke 10. Nah, seperti itu. Yang dapat pasangan yang saya kasih warna hijau lah. 10, 5, 2, 1. Itu namanya daerah. Jadi kalau saya list di sini, kalau daerah asal, itu min 1, 0, 1, 2, 3. Oke, kalau daerah kawan,
Dari min 1, 0, 1, 2, sampai ke 10. Kalau daerah hasil, atau ada orang bilang daerah nilai, daerah hasilnya berarti yang dapat pasangan aja. 1, 2, 5, 10. Oke, pahamkah perbedaan daerah hasil, asal, kawan? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. udah dari dulu ya, dari SMP ini udah. Nggak ada sesuatu yang baru di sini. Oke, saya ganti lagi screen-nya ya. Sekarang kalau fungsi daerah asalnya tidak kita rinci. Kalau tadi kita rinci dari min 1, 0, 1 dirinci. Maka daerah asalnya adalah himpunan bilangan real terbesar. Sehingga aturan fungsi itu ada maknanya dan memberikan nilai bilangan real. Contoh, cari daerah asal alamiah. Dia nggak sebut nih angkanya berapa. Yang penting fx-nya sama dengan 1 per x min 3. Dicari daerah asalnya katanya. Terus gt, ada fungsi g pada t, akar 9 dikurang t kuadrat. Cariin daerah asalnya yang memenuhi. Kan ada syaratnya. Nggak bisa semua bilangan bisa kita pasangkan kalau bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya seperti itu, jadi bagaimana daerah asalnya? Keluar ya tulisan saya ya. Keluar nggak tulisan Ibu? Iya, Bu. Cari Bu. daerah asal untuk fx sama dengan 1 per x min 3. Kira-kira berapa nilai x sehingga kita boleh masukin fungsi itu? Nggak bisa semua x kita pakai. Itu pecahan atau bilangan rasional. X-nya negatif, oke, boleh, nggak masalah. X-nya 0 pun boleh, X-nya positif pun boleh. Tapi ada syaratnya yang membuat dia tidak boleh. Karena ini pecahan, maka X min 3 tidak boleh sama dengan 0. Artinya X-nya tidak boleh sama dengan 3. Jadi daerah asalnya boleh semua bilangan real, X anggota bilangan real, dengan syarat X-nya tidak boleh sama dengan 3. Mengapa X-nya tidak boleh sama dengan 3? Karena ketika 3 kita substitusikan ke sini, artinya 1 per 3 kurang 3. 1 per 0 dia akan jadi. 1 per 0 itu kan tak terdefinisi. Oke, itu daerah asalnya. Jadi X elemen bilangan real, tapi X-nya nggak boleh sama dengan 3. Kemudian fungsi G, GT. GT itu akar 9 dikurang T kuadrat. Akar, apakah semua bilangan boleh dimasukkan? Kalau ditanya akar 2, bukan nggak ada akarnya. Ada ya, kalau akar 2 tuh ada nilainya. Akar 3 nggak ada nilainya. Bukan, ada nilainya. Akar 3. Kalau akar 4, nah itu kan dia bulat, 2. Akar 9 dia itu 3 bulat. Akar 8 pun ada nilainya. Jadi kalau ada soal GT sama dengan akar 9 dikurang T kuadrat. Cari daerah asalnya. Artinya dalam akar tuh nggak boleh negatif kan? Kalau 0 boleh nggak? Apakah 0 boleh? Akar 0 boleh nggak akar 0?
Ada yang tahu apakah boleh akar 0? Nggak tahu, Bu. Akar 0, ada yang tahu nggak? 0 itu adalah 0, Bu. Iya, boleh kan akar 0. Kalau akar Iya. min 5, boleh nggak akar min 5? Akar itu nggak pernah ada negatif. Nanti hasilnya akan bilangan imajiner, ingat nggak? Kalau dulu di sekolah. Jadi akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Minimal dia 0. Jadi kalau seperti ini artinya 9 dikurang T kuadrat tuh harus lebih besar sama dengan 0. Jadi min T kuadrat akan lebih besar sama dengan min 9. T kuadrat depannya negatif akan berubah tanda, ya kan? Jadi T plus 3, T min 3 kecil sama dengan 0. Jadi T-nya min 3 atau T-nya 3. Jadi kalau digambar dalam garis bilangan, ini min 3, ini 3, ada sama dengan ya, jadi dia ikut min 3 sama 3. Uji tanda, ujilah nolnya. Uji 0, masukkan di sini. Di T kuadrat kecil dari 3 boleh. Apakah 0 kuadrat lebih kecil daripada 3? Ya kan? Kalau enggak gini, 0 tambah 3 dikali 0 kurang 3. 3 kali min 3. Min 9, negatif. Plus, min, plus. Yang diminta daerah negatif karena dia lebih kecil sama dengan 0. Jadi ini daerahnya. Artinya, apa jawaban daerah asal kita? Berarti daerah asal itu yang merah itulah yang boleh memenuhi. Jadi daerah asalnya X elemen bilangan real. Jadi, bukan X ya, sekarang fungsinya T. Jadi bilangnya T. Min 3. Jadi T elemen bilangan real, kemudian nilai T mutlaknya itu, saya pakai mutlak karena nilainya min 3 sama 3 kan, lebih kecil sama dengan 3. Ini nulisnya. Atau ada cara lain penulisannya, buat aja dalam bentuk interval. Jadi nilai T itu karena ada sama dengan, jadi interval tutup dari min 3 sampai 3. Seperti itu. Silakan yang mau nyatet sampai sini, ada pertanyaan kah? Yang masih bingung, ada bagian yang mau saya ulang, nanti saya ulangin. Ada pertanyaan kah? Belum ada, Bu. Belum ada? Ini udah selesai dicatat? Atau mau di screenshot dulu, biar saya bisa ganti screen? Screenshot, Bu. Udah, Bu. Screenshot? Oke, udah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke, grafik fungsi sekarang. Cara gambar grafik juga sudah pernah. Saya cuma ngulang-ulang lagi. Buatlah sketsa grafik dari X kuadrat min 2. Gimana gambarnya? Tahu nggak? Apa sih langkah pertama? Sehingga kita bisa gambar bentuk kurva seperti itu. Ada yang ingat? Menentukan nilai X-nya ya, Bu. Dia kurvanya ke atas atau ke bawah? Oke, kalau X-nya positif, berarti kurvanya terbuka ke Ke atas. atas. Kayak gitu, cekungan ke atas. Kalau X-nya negatif, Ke bawah. koefisien X kuadrat yang kita lihat. Yang dilihat bukan X, tapi X kuadrat. Angka di depan X kuadratnya. Kalau dia positif akan terbuka ke atas. Kalau angkanya negatif, dia terbuka ke bawah. Kemudian kayak mana nyari titik-titiknya?
Apa? Gimana cara mencari titiknya? Kan nggak bisa sembarang tuh. Ada yang tahu bagaimana mencari titik-titiknya? Ini X kuadrat min 2. X kuadrat. Ada nggak keluar lingkaran merah saya di screen kalian? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. X kuadrat artinya dia positif. Otomatis kurvanya akan terbuka ke atas. Kemudian caranya apa? Ingat nggak? Kalau dulu suka ngomong tipot, ada gurunya yang pernah ngomong tipot atau titik potong. Ada, Bu. Di layar kalian ada tulisan rek nggak? Saya record belum ya dari tadi? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, ada berarti. Titik potong sumbu X. Nah, gimana cara cari titik potong sumbu X? Berarti nilai Y-nya harus sama dengan 0. Artinya, kan Y itu katanya X kuadrat min 2. Berarti Y-nya 0. Sama dengan X kuadrat min 2. X kuadrat sama dengan 2. Jadi X-nya plus minus akar 2. Akar 2 itu 1,4-an. Berarti min 1,4,0 sama 1,4,0. Kalau sudah nyari titik potong sumbu X, kita ada namanya titik potong sumbu Y. Berarti nilai X-nya harus 0. Y itu X kuadrat min 2. Berarti kalau X-nya 0, berarti 0 kuadrat min 2. Jadi dapatnya min 2. Titik itu koordinat selalu X, Y. Berarti X-nya 0, Y-nya min 2. Jadi kurang lebih di sini titiknya. Min 1,4 gitu ya. Di sini 1,4,0. Terus 0, min 2 di sini. Oke, baru kita hubungkan. Dapatlah kurva atau grafiknya. Oke, jangan lupa browsing di Google banyak. Buku-buku sekolahnya dulu dibuka lagi bisa. Nah, kalau gambarnya seperti itu, ditanya berapa daerah asalnya. Daerah asal tuh X, artinya nilai X berapa sih yang boleh kita masukkan kalau bentuknya seperti itu. Fungsinya itu kan katanya Y sama dengan X kuadrat min 2. Berapa nilai X yang boleh kita masukkan? Semua nilai X boleh kita masukkan. Semua nilai X boleh kita masukkan di sana. Jadi artinya nggak ada syarat kan? Dia tidak ada akar, tidak ada pecahan. Kalau fungsi tidak ada akar, tidak ada pecahan, ya berarti daerah asalnya ini. X di mana? Tanda garis lurus itu X di mana? X elemen bilangan real. Semua bilangan real. Gimana daerah hasilnya? Lihat daerah hasilnya. Semuanya naik ke atas. Nanti kalau sapun saya gambar terus, kurvanya akan selalu naik-naik ke atas. Dia nggak mungkin turun ke bawah. Jadi daerah hasilnya, ini saya kasih garis hijau. Jadi itu semuanya di atas. Berarti daerah hasilnya, Y bilangan real, di mana Y lebih besar sama dengan min 2. Dia lebih besar dari sama dengan min 2. Adakah pertanyaan lagi? Kuisnya belum sempat saya koreksi, karena banyak numpuk mata kuliah yang lain dulu. Jadi saya belum tahu bagaimana kerjaannya. Ada pertanyaan nggak? Belum, Bu. Oke. Terus, udah ini ya. Jadi daerah hasil, asal itu X di mana X bilangan real. Daerah hasil Y elemen bilangan real di mana Y lebih besar sama dengan
min 2. Itu syaratnya. Oke. Oke. Lanjut ke fungsi genap atau fungsi ganjil. Ada beberapa yang udah pernah belajar ini. Ada yang katanya belum. Nggak tahu kalau di angkatan kalian udah belajar kah? Dulu di sekolah fungsi genap, fungsi ganjil? Belum, Bu. Lupa, Bu. Apa? Belum, Bu. Oh, kalau tahun lalu saya ngajar ada beberapa sekolah yang swasta di Palembang, dia udah belajar di matematika minat ya katanya, bukan matematika wajib. Fungsi genap, fungsi ganjil. Jadi bukan artinya angkanya genap jadi fungsi genap, angkanya ganjil, ganjil. Sekarang kita cerita fungsi. Fungsi itu pakai X. Bingung lah kita lihat apakah X-nya genap atau ganjil. Nggak bisa juga bilang pangkat-pangkatnya. Jadi kalau kita memperkirakan kesimetrian grafik suatu fungsi, misal f min x sama dengan fx, berarti dia fungsi genap. Itu yang harus diingat. Jika f min x sama dengan fx, berarti dia fungsinya genap. Terus kalau ada fungsi yang pangkat atau polinomial namanya, kalau pangkatnya genap, jumlah pangkatnya genap, berarti dia namanya fungsinya genap. Kebetulan x-nya cuma ada di sini, x kuadrat. Jadi kan 2 itu genap, jadi dia fungsi genap. Selain fungsi genap, kita punya istilah namanya fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu jika nilai f min x sama dengan min fx. Itu namanya fungsi ganjil. Kemudian kalau jumlah pangkatnya, pangkat-pangkat x-nya kita jumlahkan, dia berbentuk berupa bilangan ganjil, maka namanya fungsi ganjil. Contohnya ini, x pangkat 3 min 2x. Pangkat tertinggi x-nya itu x pangkat 3 ya kan? Maka pangkat berarti dia fungsi ganjil. Nanti kita buktikan apa benar dia ganjil atau genap. Saya tes dulu. Rasanya ada yang jadi ini tolong di-highlight yang lingkar merah itu sebagai definisi kapan dia genap, kapan dia ganjil. Sekarang saya punya fungsi yang namanya x kuadrat min 2. Akan kita lihat apakah dia genap atau ganjil. Kita lihat kalau f min x. Ganti semua x dengan min x. X kuadrat berarti min x kuadrat min 2. Berapa jadi? Min x dikuadratkan. X kuadrat min 2. Oke. X kuadrat min 2. Lihat nilainya. Nilai fx, x kuadrat min 2. Nilai f min x, x kuadrat min 2. Apakah nilai f min x sama dengan fx? Sama. Fx, karena dia sama, maka dia artinya fungsi genap. Genap. Kalau dia sudah genap, bukan artinya dia nggak boleh ganjil, bisa juga. Jadi dia tuh ada kemungkinan boleh fungsi genap, fungsi ganjil, bisa keduanya, bisa juga bukan keduanya. Sekarang kita cek apakah dia fungsi ganjil. Cara ngecek fungsi ganjil berarti kita butuh min fx. Artinya min fx-nya tadi x kuadrat dikurang 2. Jadi berapa? Min kali x kuadrat, min x kuadrat, min kali min 2, plus 2. Apakah f min x itu sama dengan min fx? F min x kita dapatnya x kuadrat min 2. Min fx dapatnya min x kuadrat tambah 2. Apakah sama? Tidak. Beda ini berarti. Kalau tidak, berarti dia Berbeda. tidak sama.
Kalau dia tidak sama, berarti dia Bu. bukan fungsi ganjil. Artinya, fx sama dengan x kuadrat min 2 adalah fungsi genap. Sekarang kita contoh yang lain, contoh yang gx itu. Gx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x. Cek g min x. Ganti nilai x dengan min x. Min x pangkat 3, min 2 kali min x. Berapa ya? Min x dipangkatkan 3, min x pangkat 3. Min 2 kalikan min x berarti plus 2x. Lihat, apakah nilai g min x itu sama dengan gx? Tidak kan? Berarti dia bukan fungsi genap. Selanjutnya, kita cek min gx. Min gx-nya ini, x pangkat 3 min 2x. Artinya min x pangkat 3 plus 2x. Apakah g min x sama dengan min gx? Sama enggak? G min x ini hijau. Min gx yang ini. Sama enggak? Sama. Sama, Bu. Kalau sama berarti dia fungsi Genap. Ganjil. 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 Oh iya, ganjil. Ada negatifnya. Ingat lingkaran yang merah saya buat dua-dua itu. Kalau genap dia f min x sama dengan fx. Kalau ganjil f min x sama dengan min fx. Oke, silakan saya kasih waktu yang mau nyatetnya dulu. Atau mau screenshot-nya. Sudah? Sudah kah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kita lihat contoh 5. Nah, bentuknya lebih complicated. Nggak sederhana seperti tadi. Apakah fungsi itu genap, ganjil, atau bukan keduanya? Ada fx kan? Arti. Kita cari f min x. Ganti x semuanya dengan min x. Min x pangkat 3 tambah 3 kali min x dibagi, semua x-nya diganti dengan min x. Min x pangkat 4, min 3 kali min x kuadrat tambah 4. Kalau mau saya uraikan dulu. Jadi, min x dipangkatkan 3, berarti min x pangkat 3. 3 kali min x, min 3x. Bagian bawahnya dulu. Min x dipangkatkan 4, x pangkat 4. Min 3 kali min x dikuadratkan, x kuadrat tambah 4. Cek apakah dia sama. Makanya dia baru ke atas sini ya. Yang min-nya dikeluarkannya. Nilai f min x, itu nilai f min x. Kalau enggak, nanti saya ganti dulu. Itu f min x. Sekarang kita cari nilai min fx. Min x pangkat 3 plus 3x per x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 4. Kaliin min semuanya. Nah, kalau min seperti ini, artinya yang dikali min itu yang di atas. Yang bawahnya enggak lagi. Jangan artinya semua di sini bagian pembilang maupun penyebut kamu kaliin negatif semua. Enggak. Jadi, min x pangkat 3 min 3x per x pangkat 4
min 3x kuadrat plus 4. Nih, dua-dua ini kan sama. Jadi, f min x sama dengan min fx. Karena dia sama, berarti dia namanya fungsi ganjil syaratnya. Genep nggak dia coba? Kalau genep itu, apakah f min x sama dengan fx? Sama nggak? Ini f min x yang saya buat merah. Ini fx. Sama nggak? Beda. Beda. Berarti dia tidak Beda, sama. Bu. Berarti dia tidak sama. Berarti dia bukan fungsi genap. Jadi secara definisi cuma gini aja. Nah, ini genap. Kalau seperti ini, ganjil. Nah, itu aja yang diingat. Sama hati-hati ngitungnya plus minus. Ada pertanyaan nggak? Belum, Bu. Latihan ya. Jadi di buku e-learning, di situs e-learning kalian di mata kuliah matematika itu di bagian atas dekat daftar hadir itu ada buku yang saya upload di sana. Jadi kalian boleh ngerjakan. Materi yang saya ambil juga sama dari di sana. Bedanya ya bukunya itu teksnya English. Kalau kalkulus rasanya sudah banyak di yang bahasa Indonesia, beli di Shopee juga udah ada. Kalau pengennya bahasa Indonesia. Ya, Bu. Sekarang fungsi khusus. Ada namanya fungsi khusus. Di antara fungsi yang sering kita pakai itu fungsi mutlak dengan bilangan bulat terbesar. Mutlak itu yang garisnya 1. Kalau garisnya 2, ada yang bilang double mutlak. Ada yang bilang bilangan bulat terbesar. Jadi fungsi mutlak seperti ini. Fungsi mutlak X itu dia akan bernilai X kalau X-nya besar sama dengan 0 positif. Kemudian fungsi mutlak X akan bernilai min X jika X-nya kecil daripada 0. Jadi contohnya kalau mutlak daripada 3 berarti 3. Mutlak daripada min 3 berarti 3. Positif itulah nilainya. Pahamkah? Paham, Bu. Mutlak dari 2,5. Berarti mutlak ini ceritanya, bukan dibulat-buletin. Berarti 2,5. 2,5. Mutlak dari min 2,5. 2,5. Mutlak dari min 3,1. 3,1. 3,1. Dari 3,1. 3,1. Itu ya. Itu mutlak ceritanya. Sekarang fungsi bilangan bulat terbesar. Double mutlak dari min 3,1. Nah, garisnya ada 2. Itu bilangan bulat terbesar. Jadi gimana pembulatannya? Itu pembulatan kalau kayak gitu ceritanya. Min 3,1 pasti mikirnya antara min 3 atau min 4. Namanya aja fungsi bilangan bulat terbesar. Dari min 3 dengan min 4, benar kan? Kalau digambarkan di garis bilangan, min 3,1 itu posisinya di min 3 dengan min 4. Kalau negatif, beda kan urutannya? Jadi berapa? Antara min 3 dengan min 4, mana yang besar? Min 3. Min 3 yang besar sebenarnya. Benar nggak? Min 3 Iya, Bu. sebenarnya yang besar. Iya, Tapi Bu. kalau fungsi bilangan bulat terbesar, kita ngisinya min 4. Min 4. Jadi istilahnya dia dibulatkan ke bawah. Saya kasih contoh lagi. Nilai mutlak dari min 2,9. Berapa jadi? Nilai mutlak. Bilangan bulat terbesar dari min 2,9. Min 3. Min 3. Oh ya, benar. Min 3 ya. Kalau bilangan bulat terbesar dari 3,1. 4 atau ya 4. Nah, kalau positif beda. 3.
Iya. Ngambil yang kecil juga memang tetap. Bukan keempat. 2,9. 2. Iya, 2. Ingetin gitu. Yang masih nggak paham, mau ditanya lewat di grup, silakan. Mau ditanya. Kalau nggak mau WA saya secara pribadi, silakan. Karena saya nggak bisa ngetes kamu bisa atau nggak semuanya. Kalau di kelas, iya. Kalau tatap muka, kita bisa latihan soal. Satu-satu maju kan kelihatan yang bisa dan enggak. Kalau kuis, ya cuma sekedar parameter saya untuk memberikan nilai. Kalau zaman sekarang, kerjain kuis, kalian gampang. Tinggal foto, share, ngecek jawaban sama teman, ya itulah. Jadi sebenarnya hasilnya juga masih bias. Cuma mau nggak mau saya harus memberikan kuis UTS sebagai standar penilaian. Dapat ABC-nya dari mana. Kalau mau ujiannya pakai benar-benar ujian dengan record kamera, pakai aplikasi, nanti yang lain di daerah yang sinyalnya lagi hujan lah, hilang-hilang sinyal loss. Nah, itu kesulitannya gitu. Nggak bisa juga kalau mau memang benar-benar ujian secara jujurnya. Nah, kalau digambar sekarang, fungsi mutlak. Gambar fungsi mutlak itu seperti itu. Fungsi mutlak X. Kalau bilangan bulat terbesar, jadi namanya fungsi tangga. Ini seperti tangga. Kok ada yang hitam, ada yang putih? Nah, kalau mutlak ini. Kok gitu ya mutlak? Kita coba aja substitusi X. Mutlak dari min 3. 3. Mutlak dari min 2. 2. Jadi kalau pasangan koordinatnya min 3,3. Min 2,2. Ya kan? Mutlak dari min 1 itu 1. Min 1,1. Mutlak dari 0. 0. Jadi 0,0. Mutlak dari 1. 1,1. Gitu kan? Mutlak dari 2. 2. Jadi 2,2. Mutlak dari 3. 3. 3,3. Gambarkan titiknya. Min 1, 0,0. Min 1,1. Min 2,2. Ini enggak pas saya gambarnya ini ya. 3,3. Nah, terus gitu kan. Dapat gambarnya. Itu ya. Terus nanti ke atas. Jadi kalau titik itu kita hubungkan, ya jadilah gambar seperti gambar 25. Sekarang kalau bilangan bulat terbesar. Berapa nih? Berapa yuk? Bilangan bulat terbesar dari min 2 berapa? 2. 2. Min 1,8? Min 2. Min 2 juga ya, sorry. Min 2. Min 1? Min 1. Min 1. Min 1,5? Min 0,5 aja. Min 0,5. 0. Min 1. Min 1. Min 1. Min 1 ya. Kalau 0? 0 ya? 0. Jadi min 2,2. Min 1,8, min 2. Ini min 2, min 2. Min 1, min 1. Min 0,5, min 1. 0,0. Sekarang yang positif. Saya coba yang positif. Bawah sini ya. Nilai dari 0, bilangan bulat terbesar dari 0,5 berapa? 0. 0 ya? 0. 1? 0. Iya. Kalau 1 di 1. Ya kan? Di min Kalau 1,8? 1,8? 1. Satu. Nah, jadi saya gambar titiknya. Jadi kita coba titik semua. 1,1, 1,8,1.
Min 2, min 2 di sini katanya. Min 1,8 kira-kira dapatnya juga lagi dari min 2. Terus kan dia nih. Tapi pas giliran min 1 bukan di min 2. Jadi min 1 dia ada di min 1. Jadi makanya kalau pas min 1 dia bukan min 2. Makanya 0. Bolong. Nggak ikut. Min 0,5 juga gitu pasangannya. Sampai 0, 0 tuh 0,0. Jadi bukan di min 1. Nah ini bolong. Pahamkah? 0,5 pasangannya juga 0. Masih terus titik ini. Titik-titiknya terus banyak kan. Pas dia sampai di 1, satunya itu bukan 0, tapi 1,1. Jadi dia seperti fungsi tangga. Terus naik tangga. Jadi itu arti yang hitam dengan yang lingkaran putih. Kalau kita buat hitam semua seperti ini, nah, seperti yang saya buat, saya kasih warna hijau lah. Nah, kalau saya buat semuanya hitam, artinya 1 itu 0. Tapi kalau yang kita hitung di sini, yang saya tik warna hijau, 1 itu 1,1. Oke? Oke, yang mau di-screenshot silahkan dulu. Ya, seperti biasa penggambaran grafik kita butuh banyak titik. Semakin banyak titik akan gambar kita akan semakin bagus. Udah screenshot? Sudah, Bu. Nah, ini ada latihan. Ini akan jadi tugas kalian. Oke, soal 21 nanti saya akan buat tempatnya. Jadi pengerjaannya sama seperti kuis seperti itu. Tolong dikerjakan ini. Sama seperti yang kita bahas barusan materinya. Cuma beda soal aja, beda angka. Kerjakanlah nanti di kertas. Deadline-nya tetap minggu depan. Minggu depan sebelum jam 1 nanti saya buat deadline-nya di situ. Jadi kita punya masa pengerjaan 1 minggu. Jangan kumpul di saat jam-jam terakhir. Jadi kalau weekend ada waktu, submit lah. Kalau Senin itu sudah pasti user online-nya si e-learning bakal padat. Jadi kerjakanlah di kertas, di foto atau di scan, upload di sana. Nanti saya buat tempatnya, belum saya buat tempatnya di situ. Kita akan adakan mid semester. Jadi mid semester itu materinya dari yang hari ini. Yang kuis nggak saya masukkan lagi. Supaya materinya nggak terlalu banyak, harapannya kamu bisa belajar lebih fokus dan nilainya bisa lebih bagus. Karena mid semester mempengaruhi 35% terhadap penilaian akhir. Oke, ini soalnya. Nanti saya ulang lagi soalnya di e-learning boleh. Kalau nggak, downloadlah PPT ini nanti. Oke, saya lanjut ke operasi pada fungsi. Sama kayak aritmatika, ada tambah, kurang, kali, bagi. Fungsi juga seperti itu. Ya kan? Ada jumlah, selisih, kali, bagi, ada pangkat malah sama. Nah, nih kalau ada dua fungsi fx tambah gx, ini kan soalnya nih. Ini ada fx, ada gx. Fx-nya x dikurang 3 bagi 2, gx-nya akar x. Jadi kalau mau ditambah, f tambah gx seperti ini. X min 3 per 2 tambah akar x. Oke, dikurang ya seperti ini. Dikali seperti ini, baginya seperti ini. Paham ya yang tambah kurang kali bagi? Terus kok ada daerah asal sih Bu? Dari 0 sampai tak hingga. Nah, sudah saya bilang dari tadi, kalau dia bukan pangkat atau akar atau pecahan, sebenarnya daerah asal semua bilang real. Kalau ada akar, kita maunya lebih besar sama dengan 0. Jadi sebenarnya ini itu sama dengan X besar sama dengan 0. Jadi daerah asalnya dari 0 sampai ke tak hingga. Ada yang buatnya seperti ini. Nah, sama aja itu artinya. Oke. Terus yang bawah kenapa 1, 2, 3-nya sama ya? Kenapa yang paling bawah dia nggak kurung siku? 0-nya kurung lengkung, artinya 0 tidak ikut. Kenapa 0-nya nggak boleh ikut? Karena ini pecahan. Kalau pecahan bagian penyebut tidak boleh 0. Karena kalau bilangan dibagi 0, hasilnya akan tak terdefinisi.
Jelas ya? Jadi akarnya boleh akar 0, tapi karena ini pecahan, maka dia nggak boleh 0. Jadi nanti buatnya X besar daripada 0, bukan X besar sama dengan 0. Oke. Nih. Contohnya ada fx, ada gx. Nih fx tambah gx. Oke. Terus dapat daerah asalnya dari mana? Lihat fx-nya. X tambah 1. Jadi X tambah 1 harus besar daripada besar sama dengan 0. Akar kan? Jadi X harus besar sama dengan min 1. Terus 9 kurang X kuadrat itu harus besar sama dengan 0. Jadi X kuadrat kecil sama dengan 9. X min 3 itu sama 0. Min 3, satunya 3. Ujikan angka 0. Ini kan yang diambil. Terus kita punya bilangan nih. Tadi kan min 3 dengan 3. Ini yang diambil. Ada satu lagi, X besar daripada min 1. Nah, yang dapat tumpuan 2. Ini kan. Jadi makanya dia tulisnya min 1,3. Seperti itu. Sama. Kenapa 3 yang ini lengkung kayak gini? Karena dia pecahan. Nih, lihat pecahan. Berarti nanti dibuatnya 9 min X kuadrat besar daripada 0. Nggak boleh ada sama dengan. Oke. Karena ini, yang ini cuma fx, berarti ini aja yang dilihat. X plus 1 harus besar sama dengan 0. Ini. X besar sama dengan min 1. Atau kalau enggak, nulisnya dari min 1 sampai hingga. Ada pertanyaan yang ini? Ada pertanyaan enggak? Belum, Bu. Ada yang bingung? Mau saya ulang? Kalau bingung, saya ulang nggak apa-apa. Nggak terlalu banyak lagi materi saya. Ada yang perlu diulang? Kalau nggak ada pertanyaan, saya nganggapnya ngerti loh. Oke, komposisi. Bundaran, ingat nggak bundaran? Oke, habis Ingat, ini Bu. yang lupa cari lagi. Catatannya nggak ada lagi, cari di Google lah. Yang penting ada kuota sekarang. Kalian dapat nggak kuota belajar ya? Ada yang Enggak, enggak Bu. Hah? Belum, Bu. Nggak dapet, belum, Bu. Bu. Nggak dapet, Bu. Nggak dapet. Bukannya ada sudah mahasiswa yang dapat ya? Yang Iya, Bu, 50 tapi Nggak ada ada. beberapa yang Oh, tidak Iya, dapat, tapi Bu. kami belum, Bu. tergantung operator ya. Yang Telkomsel dapat ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Yang Telkomsel juga belum. Oh, Belum kok semua. anak MIPA katanya ada yang udah dapat sama kedokteran? Tapi nggak bisa dipakai sih katanya. Nggak bisa tethering katanya, cuma bisa dipakai di HP dia kalau nge-Zoom. Waduh. Astaga lagi. Karena ibu juga dapet untuk ngajar, tapi nggak bisa dipakai. Jadi saya tetap ngandalin wifi di rumah. Saya coba tethering, nggak juga. Saya coba pakai tethering, malah kuota data reguler saya yang terpotong, bukan yang belajar. Yang belajar masih tetap 50 giga untuk apalah itu sebanyak itu. Nggak bisa benar-benar dipakai. Khusus buat Zoom aja, Bu, itu terpakai. Iya, saya coba pakai Zoom. Pernah saya tes, pas ngajar, saya sengaja nggak mau pakai wifi rumah. Kuota reguler yang ibu beli yang habis, bukan yang dari pemerintah. Yang dia potong. Yang pemerintah tetap utuh.
Jual kontrak. Nggak ada dijual, kan masuk dari SMS dia langsung. Langsung masuk SMS, jadi nggak di ini. Oke, saya lanjut fungsi komposisi. Bukan yang voucher yang digosok-gosok itu. Nah, G bundaran F artinya GFX. F bundaran G artinya FGX. Oke, terus kita ke contohnya. Nah, ini. Ada diketahui Fx dengan Gx. Cari F bundaran Gx dulu. Kalau bisa langsung F bundaran G12, seperti di contoh ini, oke. Kalau nggak bisa, buat bertahap juga boleh. Jadi, saya ulang deh. F bundaran Gx. Jadi F bundaran Gx sama dengan F Gx. Artinya F Gx itu kan akar 3x. Akar 3x disubstitusikan ke F. F-nya itu 6x, berarti 6 kali akar 3x. X kuadrat min 9, berarti X-nya jadi akar 3X dikuadratkan dikurang 9. 6 akar 3X per akar 3X dikuadratkan 3X min 9. Nah itu. Jadi kalau ditanya F bundaran G12, ganti X dengan angka 12. 6 kali akar 3 kali 12. 3 kali 12 dikurang 9. 6 kali akar 36 per 36 kurang 9. 6 kali 6 per 27. 36 per 27. Kalau disederhanakan bagi 9 semua. Bagi 9 semua jadi 4 per 3. Seperti itu. 3. Itu F bundaran G. Kalau saya kasih soal yang lain G bundaran F, X. Tuh. Kalau saya kasih soal G bundaran Fx, kok coret terus sih? G bundaran Fx, nah artinya GFX. Fx-nya 6x per x kuadrat dikurang 9. 6x per x kuadrat min 9, substitusikan ke G. G-nya akar 3x, berarti akar 3 kali 6x per x kuadrat min 9. Akar 18x per x kuadrat min 9. Nah, seperti itu. Oke, ada tugas satu lagi. Ini udah mau dicatat, perlu catat atau screenshot nggak? Kalau nggak, saya hapus. Udah? Udah habis waktu Udah. kita. Nih, ini soalnya juga. Jadi kamu punya tugas soal 21 dengan soal 2.2. Yang tadi dengan yang ini. Oke? Kalau enggak, nanti kamu enggak latihan. Nanti saya buat tempatnya di e-learning untuk di-upload. Deadline-nya minggu depan sebelum jam 1 siang. Tugasnya harus tersubmit di sana. Jangan ke email, masukkan ke e-learning.
Kemarin saya belum ngecek benar ya, kuis kemarin semuanya sudah upload kah di e-learning? Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. berarti saya nanti tinggal ngecek kesesuaian antara yang kamu email dengan yang kamu upload di e-learning. Pas pula giliran kuis dia kacau. Karena nanti Unsri monefnya, mereka monitoringnya lewat e-learning. Dia nggak bisa monitoring semua jawaban yang dikirim by email ke email saya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, cukup materinya. Minggu depan kita pertemuan ke-7. Minggu depan kita akan belajar tentang limit. Pertemuan ke-8 kita akan adakan UTS. Jadi dikit loh materi pertemuan UTS itu. Materi hari ini sama materi minggu depan. Fungsi sama limit. Ya, itulah bentuk-bentuknya seperti yang saya ajarkan ini. Diulang kembali. Kalau nggak ada lagi, cukup. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.